biasanya hanya mencatat yang gede-gedenya aja gitu, kayak bensin itu kan kalau sekarang kita hitung ada 7 motor kan kali 15.000 udah aja lah 200 ribuan, itu tidak kita cetak. Jadi begitu bensin kurang kita keluarin. Terus kalau contoh misalnya servis ganti oli itu nanti kita catatnya ganti oli misalnya 2 motor yang catat itu kalau ketika misalnya motor dari operasional turun mesin itu kan gede tuh kalau 4 juta misalnya, itu baru kita cetak. Yang pertama. Yang kedua, kita juga dalam perhitungan HPP itu kita tidak menuliskan biaya-biaya yang sifatnya bayarnya bulanan, wifi, terus kita ada listrik, terus kita ada biaya-biaya lain yang harus dibayar misalnya, itu tidak kita catat juga. Terus kalau masalah yang paling penting di bulan itu sebenarnya bukan dari pencatatan ya, mungkin lebih ke dari komitmen atau kita bilang apa sih, apa yang kita lakuin, apa yang kita lakukan dengan ada resikonya keuangan kayak gini. Kayak misalnya kan kita bilang pengeluaran kita itu tidak dicatat, tapi kalau misalnya nanti numpuk malah jadinya melebihi modal dari kita gimana? nah ya justru nah itu tantangannya buat kita sendiri dan tentunya peluang juga dalam pelatihan administrasi kita. Contohnya, nah kebetulan aja ini untuk yang sudah dicatatnya kayak misalnya apa, uang bensin gitu ya, itu kan setiap hari keluar tapi tidak dicatat karena satu motor cuma 12 sampai 15 ribu, padahal itu punya 7 motor. Terus kendalanya apa? Kalau dari segi total itu memang belum ada masalah. Contohnya ada omset motor 1.000, lalu nanti dibelikan misalnya bahan baku 700, operasional 200, masih ada nih misalnya bisa 150 rupiah misalnya. Nah itu ternyata yang salah tuh dianggap itu selesai lagi gitu. Jadi karena itu perputaran usaha PPK satu hari nih, jadi pagi hari itu keluar barang sih seperti mau nyari admin magang juga bingung beresnya gajinya berapa, kalau ngomong UMR misalnya jam kerjanya gimana gitu kan. Nah, di luar itu kita Oh iya, beres. Nah, kan tadi itu kita semuanya full keuangan. Nah, kita beralih ke operasional. Kendala apa sih yang bisa kita alami di perusahaan ini dalam hal operasional? Nah operasional itu kita kan ada 2 tim, produksi dan pemasaran ya, tim ekspedisi. Kalau kendaraan operasional itu pastinya itu yang di dalam kendali kita lah, kita itu perusahaan lah ya. Itu contohnya anak-anak buah nih tiba-tiba pulang karena ada keperluan darurat, atau misalnya anak buah tiba-tiba misalnya nih sakit tiba-tiba kan hari itu harus libur dan kerjaannya tuh pekerjaan 10 orang, dapat 9 orang, artinya harus ada yang memang bekerja sama orang kita. Itu kan benar-benar dari waktu, dari tenaga gitu. Nah itu untuk sehari yang bisa ditangani anak-anak paling oke. Tapi kalau udah lebih dari 3 hari, nah itu pasti kalau nggak kecapean pasti ada tambahan lagi. Kalau yang sakit nggak ada backup, diterusin tetap bikin 1 ton tapi formasi cuma 9 orang misalnya, pasti ada yang kan. Bahkan kalau ada yang libur pun, makanya kalau kamu mau libur, mau cuti boleh di sini, mau seminggu, mau 2 minggu, tapi boleh, mau 3 bulan juga kamu cuti boleh. Aduh, saya kerja di sini bosan gitu. Oh itu yang di dalam ya, yang di dalam kendali kita. Nah yang di luar kendali ini kita itu biasanya cuaca dan kendaraan. Jadi semua kendaraan udah dipastikan tolong ya bensinnya diisi, tolong ya bawa jas hujan, tolong ya diservis. Tapi ada saja jam 3 subuh ini motor saya mogok di pom bensin mana gitu. Nah itu nanti harus mengkoordinir, ya udah naik Grab aja, nanti motor simpen di situ misalnya. Nanti siang ada pekerjaan lain kan yang harusnya misalnya mereka istirahat harus mengondisiin motor masuk ke bengkel dan lain-lain. Nah itu di luar kendali kita. Terus kalau hujan nih, ternyata hujan, sementara kan kalau tempe nggak bisa tuh pakai tutup ya atasnya, kecuali memang mobil kita sudah ideal setelan chiller yang ada tutupnya. Kalau ini kan pick up setelannya istilahnya AG lah, angin gelembung gitu ya. Nah begitu hujan ini kalau ditutup tempenya jadi rusak, kalau nggak ditutup pun. Terima kasih banyak ya atas waktunya dan atas jawabannya.